menjelaskan tentang apa sih pengertian dan juga fungsi sumber belajar sendiri. Sumber belajar pasti kalian sudah sering dengar karena itu juga merupakan materi kuliah kita. Sumber belajar merupakan segala hal atau segala bentuk yang dapat kita manfaatkan untuk belajar dan juga menambah wawasan. Terus selain itu juga sumber belajar merupakan suatu hal yang dapat dimanfaatkan oleh guru dalam kegiatan belajar dan juga mengajar. Apa saja sih contohnya? Contohnya sumber belajar adalah buku LKS dan juga lingkungan sekitar. Nah, selain itu, sumber belajar juga memiliki fungsi-fungsi lain loh. Fungsi-fungsinya merupakan pertama adalah dalam meningkatkan produktivitas pembelajaran, yakni guru bisa lebih menghemat dan juga mengefisienkan waktu karena di sini sumber belajar dapat meringankan beban guru dalam menyajikan informasi kepada siswanya. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran sifatnya lebih individual karena siswa sudah memiliki sumber belajar, jadi guru akan tugasnya hanyalah mengarahkan dan juga membimbing siswanya ketika pembelajaran. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah, contohnya dengan penelitian. Nah, yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan belajar seketika. Artinya di sini siswa bisa belajar lebih langsung dan juga realistis dan juga konkret, memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Yang keenam adalah memungkinkan penyajian pembelajaran lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sumber belajar bahasa Indonesia SD atau MI. Erik Asabi menjelaskan beberapa tahap tentang perkembangan sumber belajar menjadi 4 tahap. Yang pertama yakni sumber belajar praguru. Pada tahap ini sumber belajar dipusatkan pada orang tua atau orang terdekat peserta didik. Kenapa? Karena peserta didik belum memasuki jenjang pendidikan atau memasuki sekolah. Kemudian tahap kedua yakni guru sebagai sumber belajar. Pada tahap ini sumber belajar dipusatkan kepada guru karena peserta didik tentunya sudah memasuki sekolah atau jenjang pendidikan. Kemudian yang ketiga sumber belajar bentuk cetak. Sumber belajar berbentuk cetak ini mudah didapatkan dan mudah untuk memahaminya. Tapi terkadang pada sumber belajar berbentuk cetak ini masih memiliki kekurangan, yakni penulisan buku yang belum baik dan isinya masih sulit dipahami oleh sebagian peserta didik. Kemudian yang terakhir yakni sumber belajar produk teknologi. Sumber belajar ini berbentuk teknologi seperti audiovisual aids, yaitu sumber belajar yang bahannya berupa audio atau suara, kemudian visual atau gambar, atau kombinasi dari keduanya yakni audio atau visual. Kemudian kriteria pemilihan materi ajar bahasa Indonesia SD atau MI. Ada beberapa sekolah masih menggunakan KTSP, kurikulum KTSP atau kurikulum 2006. Tapi ke beberapa sekolah juga ada yang menggunakan kurikulum 2013 atau K13. Berikut adalah kriteria pemilihan materi ajar. Yang pertama yakni pemilihan materi ajar berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Kenapa didasarkan pada tingkat perkembangan peserta didik? Supaya kita dapat memilih bahan ajar yang sesuai dengan perkembangan peserta didik, dengan usia peserta didik tersebut dalam kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan di kelas. Kemudian yang kedua, pemilihan materi ajar didasarkan pada lingkungan. Misal kita menyuruh peserta didik untuk menulis, kemudian kita memberikan tema yang berkaitan dengan kehidupan di lingkungannya. Misal contoh kerjasama dalam sekolah, dalam kampung. Kemudian yang ketiga, pemilihan materi ajar didasarkan pada ketersediaan sarana.
pemilihan materi ajar didasarkan pada ketersediaan sarana juga dijadikan kriteria, karena dengan adanya sarana kegiatan belajar mengajar akan menjadi lebih efektif. Misal tersedianya LCD, jadi dalam kegiatan pembelajaran kita bisa menggunakan LCD sebagai sarana dalam menyampaikan materi di sekolah. Kemudian pemilihan materi ajar dengan kriteria mengkaji buku paket. Jadi kita mengkaji buku paket, kemudian kita memilih beberapa buku paket yang sekiranya berkualitas, kemudian menarik dalam minat peserta didik, mampu memberikan motivasi kepada peserta didik sehingga merangsang aktivitas pribadi peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian materi pelajaran hendaknya mencakup hal-hal yang bersifat faktual ataupun konseptual. Jadi pada pemilihan kriteria pada tahap ini yakni materi yang diajarkan adalah sebuah informasi yang betul-betul penting, bukan hal yang sia-sia, baik dilihat dari tujuan yang dicapainya maupun fungsinya untuk mempelajari bahan berikutnya. Kemudian kriteria pemilihan media belajar bahasa Indonesia (MI atau SD). Media belajar dibuat semenarik mungkin sehingga dapat memudahkan guru maupun siswa untuk memudahkan pembelajaran atau materi yang disampaikan oleh guru dalam kegiatan proses belajar mengajar. Di antara kriteria pemilihannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni ketepatan dalam tujuan pengajaran. Ketepatan dalam tujuan pengajaran yakni media belajar yang paling penting haruslah sesuai dengan materi dan tujuan dari pembelajaran, karena tujuan utama media pembelajaran adalah untuk memudahkan guru dan siswa untuk mencapai keberhasilan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, dukungan terhadap isi pelajaran. Membuat media pembelajaran haruslah berkesinambungan dengan isi bahan pelajaran yang akan disampaikan. Kemudian 3, kemudahan memilih media, yakni memilih media yang efisien kemudian ekonomis, dalam artian tidak menyulitkan siswa maupun guru dalam membentuk media belajar. Kemudian yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Dalam menggunakan media belajar, guru dituntut untuk menggunakan media dengan seterampil mungkin. Dengan begitu, peserta didik dapat memahami pembelajaran yang disampaikan dengan menggunakan media tersebut, atau memudahkan dengan adanya media belajar dalam pelajaran. Kemudian 5, sesuai dengan taraf berpikir siswa. Media belajar juga harus tetap memperhatikan kebutuhan siswa, harus tetap disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan berpikir siswa. Jadi jika media belajar memberatkan siswa, maka media tersebut tentunya tidak dapat membantu guru ataupun siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Kemudian yang terakhir, tersedianya waktu untuk menggunakan media. Di dalam kelas, guru harus memastikan apakah media yang dibuat sudah efektif atau efisien, sehingga guru haruslah tetap memperhatikan aspek-aspek penting lainnya, diantaranya yakni media belajar dapat digunakan siswa untuk memudahkan mereka mengetahui konsep materi dengan singkat atau efektif dan efisien. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pemanfaatan lingkungan untuk pembelajaran bahasa Indonesia di MI dan juga SD. Yang pertama adalah lingkungan itu merupakan
merupakan suatu hal yang bisa dijadikan sumber belajar karena lingkungan ini amatlah sangat luas dan juga sangat efektif dan juga efisien jika bisa diterapkan dalam pembelajaran siswa. Karena siswa di sini bisa langsung mengamati dan juga mengimplementasikan pengetahuan mereka secara langsung dan juga mereka dapat menganalisisnya secara langsung sehingga ilmu yang mereka dapatkan bisa langsung mereka terapkan di dalam kehidupan yang nyata. Manfaat lingkungan bermain untuk pembelajaran pembuatan cerita pendek di SD atau MI. Ini biasanya juga ada di kelas tinggi sekitar kelas 4 sampai kelas 6. Di sini siswa diberikan tugas untuk menceritakan pengalaman atau cerita pendek mereka tentang keseruan dan kelucuan selama bermain bersama teman-teman di tempat bermain. Jadi, pembuatan cerpennya ini harus sesuai dengan tuntunan dan materi yang telah dijelaskan oleh guru. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan lingkungan alam untuk pembelajaran puisi SD atau MI. Jadi, mereka harus membuat puisi dengan tema alam. Semisalnya mereka membuat puisi tentang hutan, gunung, atau hal lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah pemanfaatan lingkungan alam untuk di sekitar rumah untuk membuat berita. Jadi mereka diajarkan membuat berita tentang hal-hal yang terjadi di sekitar rumah mereka. Misalnya ada tetangganya yang habis kemalingan motor atau mungkin ada tetangganya yang terkena dampak pandemi COVID di tahun ini semisalnya. Nah, ketika mereka membuat berita, mereka harus memperhatikan dulu langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh gurunya. Nah, seperti ini. Jadi dari semua contoh yang saya jelaskan tadi itu merupakan salah satu pemanfaatan lingkungan sebagai media dan juga sumber belajar siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi saya di MI Al-Ma'arif 03 Lawang Singasari Malang. Nah, yang saya observasi ini berada di kelas rendah, yakni kelas 2 di mata pelajaran tematik. Untuk sumber belajarnya sendiri menggunakan LKS dan juga web. Nah, untuk di webnya sendiri, sekolah ini menggunakan web yang seperti ada di contoh di gambar ini yang sudah difotokan oleh narasumber. Di dalam web ini tersedia dari pembelajaran tema 1 hingga tema terakhir, yakni tema 9. Untuk isi dari webnya sendiri ada materi dari buku-buku tematik dan juga tersedia video dan juga pemaparan dari gurunya sendiri. Menurut saya dari pemilihan sumber belajar ini sudah tepat dan juga sudah memenuhi kebutuhan siswa. Di dalamnya juga terdapat banyak latihan-latihan dan juga ulangan-ulangannya. Nah, dan menurut saya ini merupakan suatu hal yang sudah sangat memanfaatkan teknologi untuk pemilihan sumber belajarnya. Sumber belajarnya dimanfaatkan menjadi media pembelajaran yang sangat menarik dan juga sesuai dengan kriteria para siswa-siswanya. Jadi siswa jadi tidak bosan karena pembelajaran online atau daring ini. Media ini sudah sangat membantu guru dan juga siswa dalam proses belajar dan mengajar sehingga saling menguntungkan satu sama lain. Nah, yang selanjutnya media dan sumber belajar bahasa Indonesia di sekolah ini sudah sangat dikembangkan dengan baik. Karena kebanyakan bahasa Indonesia ini kurang menarik minat para murid-murid ya, mungkin karena mereka pikir alah Pak, pelajaran bahasa Indonesia kan aku orang Indonesia, buat apa aku belajar bahasa Indonesia, mungkin seperti itu kebanyakan anak-anak mikirnya. Nah, yang selanjutnya adalah media dan juga sumber belajar ini sangat efektif dan juga sangat efisien sekali dan dalam pembelajaran sangat memudahkan guru dan juga siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran bahasa Indonesia ini